Ya, halo guys, seperti biasa gue akan kembali membahas pertandingan semalam antara Indonesia melawan Laos di Piala AFF 2024. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa hasil semalam Indonesia ditahan imbang Laos 3-3 melalui pertandingan yang cukup ketat karena dalam 20 menit babak pertama saja skor sudah sama kuat 2-2, dimana kita ketinggalan lewat gol serangan balik di menit ke-9 dari pemain Laos, lalu kemudian kita bisa membalas tidak lama melalui gol dari Kadek Arel. Kemudian nggak lama juga, hanya sekitar 3 menitan, Laos kembali memimpin dengan skor 2-1. Lalu juga nggak lama timnas Indonesia bisa menyamakan kedudukan lewat Muhammad Ferrari, dan skor 2-2 bertahan hingga babak pertama selesai. Di babak kedua timnas Indonesia mampu unggul kembali 3-2 lewat sundulan Ferrari kembali. Lalu nggak lama juga Laos justru bisa menyamakan kedudukan sehingga skor akhir jadi 3-3. Nah, yang mau gue highlight di sini adalah bahwa timnas Indonesia memang bermain cukup mengecewakan, dan sekali lagi gue merasa ini hal yang wajar karena yang diturunin adalah pemain-pemain yang berusia 22 tahun. Jadi bisa dianggap bahwa timnas yang dipakai adalah timnas junior. Mereka minim pengalaman, minim jam terbang, dan sangat kelihatan sekali bahwa anak-anak muda ini demam panggung. Yakni banyak sekali kesalahan koordinasi, banyak sekali kesalahan umpan-umpan, kesalahan passing. Bahkan berapa kali gue lihat pemain-pemain yang udah mentas di timnas senior lama kayak Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, itu berapa kali ketangkap kamera dia marah-marah karena teman-temannya ini bermain nggak cukup baik ya. Apalagi umpan-umpannya jarang sampai tepat sasaran, terus juga keputusan untuk menggocek, mendribling itu seperti benar-benar visi permainannya sama sekali kacau seperti itu. Nah, cuman memang Sintayong dari awal udah bilang kalau ajang AFF ini hanya jadi ajang uji coba bagi pemain-pemain muda, dan dia akan memberikan jam terbang. Kebukti di pertandingan lawan Laos semalam ada beberapa juga pemain-pemain baru yang dikasih debut, kayak kiper yakni Dava Fasya gantiin Cahya Supriyadi yang sebelumnya bermain di pertandingan lawan Myanmar. Lalu juga Kakang Rudianto dijadiin back. Lalu juga ada Rehan Hanan gantiin posisi Zanadin Paris. Tapi mereka semua sama sekali nggak kelihatan berkontribusi di permainan semalam. Bahkan lawan Laos aja yang biasanya kita bisa menang dengan mudah, bahkan bisa menjadi lumbung gol kita, tiba-tiba kita bisa ditahan imbang 3-3. Gawang Indonesia kebobolan 3 gol ini sepanjang sejarah pertemuan kita sama Laos ini yang paling banyak dibobol. Nah, apa yang mau gue komentarin, para pemain timnas Indonesia ini seperti kembali ke setelan pabrik ya. Dan ini memang menjadi masalah laten yang sangat mendasar bagi timnas Indonesia, di mana mereka tidak mempunyai visi permainan yang jelas, kesalahan akurasi passing, first toss yang buruk, lalu juga finishing apalagi. Ini sangat ketara dalam permainan 2 pertandingan yang sudah berjalan di Piala AFF. Ini memang wajah sepak bola Indonesia yang harus benar-benar diperbaiki. Makanya ketika kita para penonton atau supporter biasa melihat permainan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, lalu ketika kita nonton Piala AFF, pasti kita akan kesel sendiri, pasti kita akan kecewa, dan permainannya emang ya boleh dibilang sangat buruk, sangat jomplang banget sama kualitas dari timnas senior yang diisi oleh pemain-pemain macam Jai Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, bahkan Marcelino Ferdinand aja itu kelihatan banget ngegendong tim sendirian. Makanya semalam dia kena kartu merah. Kalau menurut gua ini anak udah frustasi gitu loh. Dia bingung mau ngapain, dikasih umpan enak temen yang nggak bisa ngambil, akhirnya dia maksain dribbling, tapi ya
temennya nggak ada yang bisa cover gitu. Jadi kalau menurut gue semalam itu kartu merah Marcelino ini bentuk rasa frustasi. Arhan juga kelihatan berapa kali ngomel-ngomel, Asnawi juga. Karena mereka memang biasa bermain dengan intensitas yang cepat, bola-bola umpan pendek 1-2, umpan-umpan bawah, tapi sama sekali nggak kelihatan. Yang ada malah seperti biasa long ball, kejar ke depan, malah umpannya juga nggak nyampe, kadang-kadang nggak bisa dikejar. Jadi ya ini mungkin jadi satu rasa frustasi pada Marcelino Ferdinand. Dan gue mau bilang bahwa Marcelino ini sebenarnya mempunyai kualitas dan skill yang bagus dari rata-rata anak-anak seusianya. Ingat bahwa Marcelino baru berusia 20 tahun. Dan rekan-rekan yang lain juga sama, usianya masih di bawah 22 tahun. Hanya Arhan dan Asnawi yang berusia di atas 22 tahun. Tapi kelihatan banget level permainan Marcelino memang jauh di atas dari rata-rata anak-anak seusianya. Tapi ini anak punya ego yang gede. Jadi terkadang dia ingin show off bahwa dia adalah yang nomor satu. Padahal sepak bola adalah permainan tim, bukan permainan individu. Mau sejago apapun lo, kalau teman-teman lo nggak mendukung, ya jadi kacau permainannya. Ingat aja kayak misalkan Messi, dia bisa bagus di Barcelona, kenapa? Karena dia disupport, ada Xavi, ada Iniesta di situ, lalu juga ada Sergio Busquets. Lini tengahnya tuh enak buat memberikan umpan-umpan atau memberikan supply bola kepada dia, makanya dia bisa jadi enak. Nah, ketika dia di PSG atau di Inter Miami, kan nggak terlalu bagus juga Messi, nggak terlalu kelihatan lah, nggak seperti waktu zamannya Messi di Barcelona. Nah, ini membuktikan bahwa seorang Messi aja itu harus didukung oleh rekan-rekan satu timnya yang emang bagus, seperti itu. Gue kalau ngelihat gayanya Marceng ini mirip-mirip Garnacho kalau di MU. Garnacho ini punya skill yang bagus, punya teknik yang mumpuni, cuman nih anak egonya tinggi. Sayangnya saat ini di MU nggak ada karakter kapten yang galak. Zaman Ronaldo dulu kan MU punya Roy Keane. Nah, mungkin itu juga Marcelino ini di timnas yang sekarang, di Piala AFF yang sekarang, itu mungkin ada rasa trust gitu loh. Nggak ada rasa trust, nggak ada rasa kepercayaan sama teman-temannya. Makanya dia lebih sering bermain dengan teknik individu. Bahkan gue lihat berapa kali Rafael Strike juga akhirnya kebawa juga. Dia berapa kali maksain buat nge-shoot, maksain buat dribbling, padahal temannya ada yang kosong di sebelahnya. Mungkin dia berpikir bahwa daripada gue ngasih ke dia, terus nanti bolanya malah jadi hilang atau malah jadi kena counter attack, mendingan gue shoot aja langsung. Mungkin ada pemikiran seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya nggak bagus ya di dalam suatu tim sepak bola, ketika ada satu orang yang menganggap dirinya superstar dan juga nggak percaya pada rekan-rekan timnya, ya ini bisa mengganggu permainan dalam tim. Kalau menurut gue begitu sih pelajaran yang bisa kita ambil dari lawan-lawan kemarin. Nah, ke depan nanti cuman jeda 3 hari, di hari Minggu kita bakalan dapat lawan yang lebih berat, yakni Vietnam. Seperti yang kita tahu bahwa Nguyen FC ini emang sangat dendam ya sama Indonesia, karena kemarin bisa kalah 2 kali ketika kualifikasi Piala Dunia, dan mereka memang sangat berambisi. Dan bahkan di antara tim yang lain, ini tampaknya Vietnam memang yang paling serius untuk menghadapi Piala AFF, karena mereka aja sampai ngadain uji coba di Korea Selatan 3 kali. Artinya memang mereka benar-benar serius untuk menghadapi Piala AFF ini. Berbeda dengan tim-tim lainnya seperti Malaysia ya, yang nggak nurunin pemain JDT, atau Singapura yang juga nggak diperkuat oleh Fandi Bersaudara, dan Thailand juga beberapa pemain seniornya juga nggak membela timnas Thailand di Piala AFF saat ini. Apalagi Indonesia yang benar-benar nurunin, bukan tim B-nya lagi, ini tim C kalau menurut gua kalau dari segi kualitas, karena kita biasa nonton di kualifikasi Piala Dunia dengan Bang Jai dan kawan-kawan, tiba-tiba kita disuguhi permainan seperti ini, jadi ya nggak worth it lah kalau menurut gua. Nggak ekspektasinya nggak terlalu berlebih juga. Bahkan nanti kalau misalkan lawan Vietnam kita kalah, ya gue juga merasa ini hal yang wajar-wajar aja nih, mengingat bahwa tim ini memang jadi kerangka nantinya untuk SEA Games 2025 nanti. Dan menurut gue ini menjadi suatu tolak ukur yang cukup bagus juga, sejauh mana pemain-pemain muda kita bisa menghadapi pressure dan tekanan tinggi
ketika bermain di hadapan pendukung sendiri. Apalagi kita tahu netizen Indonesia kan barbar banget kan. Bisa jadi ntar abis ini banyak pemain-pemain timnas yang dihujat. Cuman menurut gue ya kita juga harus melindungi mental-mental pemain, karena mereka ini aset bangsa. Mereka masih bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi ya mungkin kalau kritik ya gue juga kritik bahwa mereka ini sama sekali belum mempunyai visi permainan yang mumpuni dan akurasi passing yang bisa dikatakan bagus seperti itu gua kritik ya. Dan ini memang harus dibenahi oleh PSSI dan juga klub-klub di Liga 1. Ini gua nggak ngerti juga gimana pola latihan dari klub-klub di Liga 1 kalau permainan timnas Indonesia aja seperti ini gitu loh. Padahal kan mereka harusnya di klub itu udah diajarin gimana caranya passing, gimana caranya membuka ruang, gimana melihat scanning dan lain-lain. Tapi ya gue ngelihat ya passing aja, abis passing diem gitu, kayak nyari ruang kosong, abis passing bingung kayak mau diapain lagi nih bola. Ya begitulah gitu gambaran pemain-pemain lokal kita, pemain-pemain muda kita ya seperti itu, masih belum matang, masih mentah banget. Cuman gue bersyukur atau gue berharap banyak kepada dua orang yang gue notice di sini. Ya ini satu Donitri Pamungkas, yang kedua Victor Detan. Menurut gue nih dua pemain muda ini sangat cocok untuk setidaknya naik kelas dikit lah. Kalau nggak salah Donitri ini kan dia kapten di timnas U20 ya bareng Jens Reven. Mungkin nanti ke depan Donitri sama Jens Reven bisa dikasih kesempatan untuk naik ke timnas U23 terlebih dahulu, jangan ke timnas senior dulu. Biar permainannya semakin matang, karena Donitri ini kan posisinya di kiri ya, bek kiri. Kalau misalnya dia naik ke timnas senior udah banyak banget bek kiri. Selain ada Calvin Verdong, juga ada Sempati Nama, Pratama Arhan, bahkan Nathan Chuaon juga aslinya bek kiri. Lalu juga yang kedua ada Victor Detan. Nah Victor Detan ini juga gue berharap dia juga dikasih kesempatan buat naik kelas ke timnas U23 nantinya. Mungkin nanti dia bisa belajar sama teman-temannya yang lain yang udah nyicipin di timnas U23. Apalagi kemarin kan Piala Asia juga kita banyak pemain-pemain yang bagus-bagus di sana, kayak Ivan Jenar kan juga masih U23, Rafael Strike juga, Witan juga kemarin masih main di timnas U23, cuman ke depan mungkin udah termasuk senior ya, Mikan Sulaiman. Gue notice sih kedua pemain ini gue berharap kedua pemain ini bisa naik tingkat nantinya membela timnas U23 terlebih dahulu sebelum nanti diajak buat main ke timnas senior. Nggak usah main dulu, mungkin dipanggil dulu nggak apa-apa, kayak Hoki Caraka kan juga nggak pernah dikasih kesempatan bermain, tapi dia bisa mendapatkan kesempatan latihan bareng pemain-pemain timnas senior kita yang top-top kayak Tom Haye, Wahaji, Jay Inves dan kawan-kawan. Jadi dia bisa menumbuhkan mental dan juga visi bermainnya biar lebih matang seperti itu. Mungkin dari gue itu aja komentar tentang permainan timnas lawan Laos semalam, dan gue mungkin akan bikin video lagi usai Indonesia lawan Vietnam di hari Minggu nanti. Ciao.